Nah, di sini ada soal KPU yaitu susunan huruf ya, ada C, G, H, J, M, M, sama R. Nah, di sini tuh kita harus cari pola yang tetap biar tahu susunan huruf selanjutnya setelah R itu apa. Nah, C itu angka yang di bawah itu merupakan angka susunannya, jadi C itu huruf ketiga, G itu 7, H itu ke-8 di susunan alfabet, J itu 10, M itu 13, dan R itu 18. Nah, coba kita cari pola yang sama ya, jadi polanya itu harus tetap gak boleh berubah. Dari C ke G, G ke H, J ke M, M ke R, semuanya itu kan angkanya beda-beda ya. Jadi kita coba kita lewat satu ya, dari C ke H. Ternyata dari C ke H itu dari 8 berarti plus 5. Karena 3 tambah 5 itu 8. Terus kita lewat satu lagi berarti dari H ke M. Dari H ke M juga harus plus 5. Ternyata benar, 8 tambah 5 itu 13. 13 ke R juga plus 5. 13 tambah 5 benar 18. Nah, selanjutnya coba kita cari yang bawahnya ya. Berarti 60 itu dari G ke J. Ternyata G ke J itu plus 3. Dari J ke M juga plus 3 karena 7 tambah 3 10, 10 tambah 3 13. Lalu dari M ke huruf selanjutnya itu juga harus plus 3. Jadi 13 tambah 3 itu 16. Jadi kita cari susunan alfabet yang hurufnya itu ke 16. Susunan alfabet yang hurufnya ke 16 itu huruf P. Jadi jawabannya yang P. Untuk KPU jawabannya yang P. Selanjutnya ada soal PPU, kita baca soalnya, itu terkait dengan literasi yang dipaparkan pada paragraf 2 pada bacaan di atas. Paragraf 3 berfungsi mengkombinasi keinginan penulis untuk, nah, di sini itu di paragraf 3 itu membicarakan tentang banyak cara yang bisa kita lihat di kalimat terakhir, yaitu cara yang paling efisien adalah menumbuhkan kesadaran paling tidak agar individu maupun kelompok yang ada memahami betapa pentingnya literasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi paragraf 3 itu isinya itu mengatur banyak cara untuk meningkatkan literasi. Nah, maka fungsi dari paragraf 3 itu yaitu menawarkan solusi praktis berdasarkan kesiapan yang dimiliki. Jadi untuk PPU jawaban yang paling tepat adalah yang option C. Selanjutnya ada soal literasi bahasa Indonesia. Soalnya itu alasan utama kereta maghrib dikembangkan adalah, nah, jadi kita harus tahu alasan utama si kereta maghrib ini dikembangkan. Alasannya itu tertera dalam teks, yaitu pada paragraf 3 kalimat pertama. Bacaan itu karena kereta maghrib ramah lingkungan karena tidak ada proses pembakaran dan hampir tidak ada polusi suara meskipun masih mengalami gangguan udara. Jadi alasannya utamanya itu karena si kereta maghrib ini ramah lingkungan dan hampir tidak ada polusi suara. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yaitu yang D, tidak menimbulkan polusi. Jadi selanjutnya soal PBM, soalnya itu pernyataan yang paling tepat untuk melengkapi kalimat 7. Jadi kalau misalnya kita mau melengkapi berarti kita harus baca kalimat sebelumnya. Nah, kita mulai dari kata kuncinya itu kita mulai dari kalimat 4. Pendidikan karakter menjadi semakin mendasar untuk diterapkan dalam lembaga pendidikan kita. Selanjutnya sekolah merupakan suatu wadah yang sangat tepat sekali untuk mengembangkan pendidikan karakter bagi anak. Kalimat 6-nya belajar akuntansi misalnya tidak hanya sekedar terampil dalam berhitung tetapi juga menumbuhkan karakter rasional, kejujuran objektif, terbuka dan tekun dalam pelajaran akuntansi. Nah, yang kalimat selanjutnya kalimat 7 sebelum hal tersebut perlu, maka kita kan yang kalimat 6 itu salah menyebutkan salah satu contoh penerapannya. Nah, berarti kalimat selanjutnya yang paling tepat untuk melanjutkan pembahasan kalimat 6 itu yaitu dikembangkan strategi yang tepat untuk mengintegrasi pendidikan karakter dalam mata pelajaran. Jadi jawaban dari itu yang B. Karena kalimat 6 sudah memberikan contoh salah satu penerapannya yaitu di pelajaran akuntansi. Mengapa tidak A? Karena yang A itu disiapkan guru yang andal untuk melaksanakan pendidikan karakter di sekolah. Nah, itu kita kan sebelumnya nggak membahas itu. Terus yang C juga salah karena diciptakan mata pelajaran khusus yang belajar pendidikan karakter di sekolah. Itu juga salah karena tidak berhubungan dengan kalimat sebelumnya. Yang D, dipersiapkan sarana dan prasarana yang memadai untuk melaksanakan pendidikan karakter, itu juga salah. Yang M, dipersiapkan manajemen sekolah yang memungkinkan pelaksanaan pendidikan karakter, itu juga salah. Soal literasi bahasa Inggris, yang soalnya itu the underline word appeal in the passage means, yang artinya kata yang digaris bawahi dalam bacaan tersebut berarti kan yang digaris bawahinya itu appeal ya. Yang dalam teks itu the appeal is manifold, yang artinya daya tariknya bermacam-macam. Nah, appeal itu artinya kan daya tarik. Kita harus cari kata yang artinya itu sama, yaitu daya tarik. Nah, di sini tuh jawabannya itu yang C karena artinya itu sama, itu daya tarik. Yang A itu jawabannya bukan itu, salah karena artinya itu tawar menawar. Yang B juga salah, artinya itu kesepian. Yang D juga salah, itu artinya penawaran, dan yang E juga salah, itu artinya permintaan. Jadi yang paling tepat itu jawabannya yang C, attractiveness, itu artinya daya tarik. Kan di sini tuh ada dua persamaan, yaitu 1997X ditambah 1998Y sama dengan 2990. Dan persamaan keduanya 1998X ditambah 1997Y sama dengan 5000. Nah, kita jumlahin biar tahu X sama Y-nya. Setelah dijumlahkan hasilnya itu 3995X ditambah 3995Y sama dengan 7990. Nah, karena 3995X sama Y itu sama, jadi kita bisa keluarin. Jadi 3995Y dalam kurung X plus Y. Karena jika kita kaliin ke dalam juga hasilnya sama, yaitu 3995X ditambah 3995Y sama dengan 7990. Nah, X plus Y itu berarti 7990 dibagi 3995. Hasilnya itu 2. Jadi X plus Y-nya itu 2. Maka nilai dari 4X tambah 4Y sama dengan itu juga sama kan. Jadi si 4-nya itu bisa dikeluarin jadi 4 dalam kurung X plus Y. Karena jika kita kaliin ke dalam juga hasilnya sama aja. Jadi X plus Y-nya itu kita tadi udah diketahui, udah kita cari, itu 2. Jadi 4 dikali 2 itu 8. Maka jawabannya adalah yang B, 8. Yaitu soal PM. Bu Juju membeli dengan harga 4.500.000, tapi itu belum kena pajak. Jadi kita harus kaliin sama presentasi pajaknya. Jadi 10% dikali 4.500.000 atau 0,1 dikali 4.500.000, hasilnya itu 450. Harga yang dibayar setelah pajaknya itu berarti 4.500.000 ditambah 450 itu sama dengan 4.950. Terus ternyata Bu Juju itu mendapat diskon 5% dari harga tersebut. Jadi 5% dikali 4.950 atau 0,05 dikali 4.950, hasilnya 247.500. Setelah itu harga yang harus dibayar berarti 4.950.000 dikurangi harga diskonnya 245.500, hasilnya sama dengan 4.702.500.